and subscribe channel YouTube Edit Blog Tema dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi di channel Edit Blog Tema. Seperti biasanya kita memiliki topik yang akan kita bahas. Kali ini kita akan membahas sebuah tablet 11 inci diproduksi oleh Huawei. Kalau masalah tabletnya itu sama saja dengan tablet-tablet yang lain. Pada umumnya tablet sekarang itu terbuat dari metal, terutama yang high end atau yang premium atau yang flagship ya, seperti Samsung Tab S7. Itu umumnya ukurannya memang ya 11 sampai 11 inci ke atas lah ya, sama seperti sekarang ini Huawei MatePad 11 ini adalah 11 inci. Sebenarnya ukurannya adalah 1096 inci, tapi dibulatkan menjadi 11 inci. Huawei 11 MatePad 11 ini nanti akan kita bahas, dan terlebih dahulu kita review sedikit ya. Kalau review banyak, saya rasa di YouTube sudah banyak sekali review-review yang lebih lengkap. Saya hanya ingin sekilas saja ya, ingin menjawab pertanyaan bagaimana cara menggunakan tablet Huawei MatePad 11 ini untuk screen video recorder dan juga untuk screenshot. Jadi screenshot itu untuk mengambil gambar di layar, cekrap sekali jepret, artinya apa yang sekarang tampil di layar akan tertangkap menjadi gambar yang bisa disimpan atau diedit langsung ke dalam perangkat. Sedangkan video recorder itu adalah untuk merekam video ya, merekam gambar bergerak di layar tersebut. Nah, kita bahas sekarang sekilas ya tentang Huawei MatePad ini. MatePad 11 adalah tablet sekelas Samsung Tab S7. Jadi benar-benar tablet yang flagship ya untuk Huawei. Secara garis besarnya tablet ini yang memiliki dimensi 11 inci, tapi sebenarnya realnya adalah 1096 inci. Dengan kerapatan layar itu sebenarnya 2560 dikali 1600 piksel. Meskipun bukan Super AMOLED layarnya, screen-nya ini bukan Super AMOLED seperti Tab S7 Plus yang saya miliki, itu yang ukurannya 12,4 inci, jadi 2,4 inci lebih besar daripada tablet ini. Namun dia memiliki layar yang sama dengan Tab S7 regular, yakni menggunakan display IPS LCD dengan menggunakan 120 refresh rate. Jadi ini cukup tinggi sekali refresh rate ini ya. Dan kamera belakangnya, kalau soal kamera ke belakang di sini itu 13 megapiksel, sedangkan kamera depannya sini 8 megapiksel. Sebenarnya yang saya kurang serik pada kamera gadget genggam itu adalah epic mirrornya. Maksudnya kalau kita berfoto ke depan pakai HP seperti begini ya, itu sebenarnya hasilnya itu seperti kita bercermin. Jadi yang kiri sebelah kanan, yang kanan sebelah kiri. Beda kalau kita ambil kamera main kameranya atau kamera belakangnya, itu bener real ya, real. Artinya live, memang gambarnya itu sesuai, yang kiri ya kiri, kanan yang kanan. Nah, sama dengan tabletnya juga sama seperti demikian ya. Jadi untuk kedepannya saya berharap ya produsen gadget baik itu HP, ponsel maupun tablet mempertimbangkan ini. Artinya mungkin dengan track engineering bisa membuat agar kamera depan ini betul-betul real kalau kita mengambil gambarnya. Jadi tidak ada efek mirroringnya. Kamera depan Huawei ini ya diposisikan ya persis seperti tablet Tab S7. Jadi kalau di depan, kamera depannya ini posisinya letaknya di sini, bukan di atas sini ya. Kalau tablet pada umumnya letaknya di atas ya. Jadi kalau di sini bawahnya berarti di sini atasnya. Artinya ini kalau posisi begini, berdiri seperti ini posisinya adalah portrait. Jadi kalau begini posisinya ini berarti landscape. Nah, yang sangat menarik, tablet ini tidak sama dengan tablet Huawei sebelumnya ya. Jadi tablet ini sudah menggunakan operating system baru. Kalau sebelumnya kan menggunakan Android, sistem Android. Jadi semualah mau download aplikasi pun dari Android. Jadi sekarang menggunakan operating system buatan Huawei itu sendiri, yaitu Harmony OS namanya. Jadi operating system yang dinamakan sebagai operating system Harmony. Nah, apakah itu worth it? Pertanyaannya ya. Saya memposting videonya untuk membuktikan agar secara visual dapat dilihat. Makanya video ini saya buat ya. Sebenarnya saya menulis ya di blog saya tentang cara screenshot dan screen video recorder menggunakan tablet Huawei MatePad dengan Harmony OS ini. Jadi hal yang menarik lagi adalah tablet ini dilengkapi dengan keyboard ya. Ini sebenarnya seperti begini ya. Dan ini keyboardnya. Keyboardnya ini keyboard buatan Huawei.
nanti kita jelaskan kenapa keyboard ini memang sangat pas untuk Huawei, karena memang buatan Huawei dan diperuntukkan untuk tablet Huawei ini. Jadi tinggal diletakkan seperti begini, langsung terhubung. Memang konektornya kalau dari Samsung kan ada kelihatan konektor di bawahnya langsung ceklek gitu ya, walaupun dia itu Bluetooth tapi ada konektornya. Tapi kalau ini tadi kita lihat konektornya itu tidak ada ya. Konektor mungkin ada sistem magnetik tapi tidak ada tampak konektornya itu tidak kelihatan, melainkan mungkin pengaruh magnet saja. Nah, kalau menurut saya kekurangannya ya. Kekurangan keyboard ini adalah tidak memiliki trackpad. Kalau Samsung Tab S7 itu ada trackpadnya, kalau ini kan tidak ada trackpadnya. Jadi ya memang jadi lebih simpel ya, lebih rapi. Jadi kalau kita tutup seperti begini lebih kecil, lebih rimple, sedih daripada lebih ringkas ya. Kalau Samsung kan ada untuk kakinya di belakang, kalau ini tidak. Kalau ini memang kelihatannya gede, tapi kemudian kalau ingin membuat dia berdiri seperti begini. Kalau dilihat dari samping ya. Nah, itu kekurangannya, tidak ada trackpad ya. Kemudian tabletnya juga dilengkapi dengan pen. Tapi ketika membeli, teman yang membeli ini yang dipinjamkan kepada saya untuk dipelajari bagaimana cara menggunakannya, nanti saya akan mengajarkan seperti dia ecegu. Ini tidak membeli pakai pinsel karena lebih mahal ya. Kalau di pinselnya aja jutaan harganya. Kalau keyboardnya ini harganya 1.200.000. Kalau tidak salah keyboardnya 1.200.000, tetapi karena ada promo jadi harganya hanya dipatok 800 karena beli promo. Jadi harga totalnya ini adalah 7.800.000. 7 juta. Jadi artinya kurangilah 800 dikurangi 7.800.000 dikurangi. Berarti ini harga tablet 11 inci ini cuma 7 jutaan saja. Baru dan ada garansi 2 tahun ya dari Huawei. Saya tidak unboxing ini ya karena sudah banyak ini review produk ini. Lagian saya tidak membahas tentang perangkat ini, tetapi tentang bagaimana menggunakan ya, seperti judul jadi bagaimana screenshot dan screen video recording menggunakan MatePad 11 ini. Dan oke, itu aja untuk reviewnya. Kemudian untuk cara screenshotnya adalah sebagai berikut. Cara pertama adalah screenshot dengan menggunakan keyboard. Ya, tekan Fn dan layar tadi ya, keyboard dengan lambang layar. Nah, akan muncul hasil screen di atas yang langsung bisa kita edit. Ya, di situ ada buang atau edit dengan mencoret-coret juga bisa. Kemudian kita lihat ada itu hapus saja. Cara kedua yaitu dengan cara menekan tombol. Di atas kita perhatikan di sebelah kiri atas ada tombol ya, tombol volume up dan down, atas dan bawah. Nah, kalau untuk mengecilkan ke sebelah bawah, untuk membesarkan ke sebelah atas. Oke, nah itu lihat di sebelah ada indikatornya, turun naik ya. Kalau naik itu berarti menguatkan suara. Nah, caranya adalah tekan tombol power dan tombol volume down sekaligus. Nah, kalian lihat itu ada sekarang sudah tercapture ya, sudah tertangkap gambarnya. Nah, sama dengan tadi bisa dicoret-coret, kemudian bisa di-save, bisa juga dihapus. Nah, untuk video screen capture sama dengan caranya dengan tadi ya, tekan tombol untuk screen capture. Bedanya cuma sekarang volumenya up ya. Jadi tekan tombol power dan volume up secara bersamaan. Artinya volume naik ya, menaikkan volume. Maka akan muncul tuh yang berkelip-kelip merah di layar atas kiri itu tandanya indikator bahwa sedang merekam. Kita dapat memencetnya untuk menghentikannya. Nah, sekarang berhenti dan kita lihat hasilnya. Hasil rekaman tersebut ada sekarang. Nah, dapat kita mainkan. Ini tadi capture ya, kita dapat capture apa saja. Jadi kesimpulannya ya, ternyata tablet Huawei dengan Harmony OS juga tidak bisa dianggap enteng ya. Dan faktanya ya dapat menggantikan laptop sebenarnya. Jadi dia dapat bekerja dengan sempurna persis seperti laptop Chromebook. Walaupun sudah dihukum oleh Amerika dan tidak boleh menggunakan Play Store Android, ternyata Gadget genggam dan tablet Huawei tetap dapat survive ya, dapat dipergunakan. Kalau kita ingin memasang aplikasi, kita melalui store aplikasi Harmony OS tetap mudah kita memasang aplikasi-aplikasi seperti yang biasa kita pergunakan di Android. Misalnya nih,
Kalau saya di sini masang Chrome, bisa Facebook, IG, Twitter, dan lain-lain. Juga beberapa aplikasi pengedit gambar seperti KineMaster, umpamanya ya. Kemudian game-game seperti yang bisa saya mainkan, game-game ringan ya, atau game-game berat pun sudah tersedia juga sih di aplikasi store. Karena tidak semua game developer itu buatan Amerika, bukan? Banyak buatan orang developer di seluruh dunia. Jadi adalah hak mereka juga untuk memasang atau menjual aplikasi mereka itu di mana gitu, kecuali ada perjanjian tertentu. Jadi sebenarnya kita juga dapat memasang aplikasi pengedit gambar dan video lain, aplikasi perkantoran, email ya. Memang sih ada beberapa aplikasi yang harus dipasang melalui APK. Kan biasalah kita kalau tidak ada di Android, kita juga pasang di APK. Pokoknya kalau kita tidak bisa memasang di perangkat Android, tidak bisa memasang yang premium, kita pasang yang APK karena kita ingin memiliki fitur-fitur premium sebenarnya. Tapi sebenarnya juga ketika kita memasang APK di perangkat ini, Huawei mempunyai sistem untuk memilih APK yang terbaik dan memindai keamanannya dengan fitur artificial intelligence ya, AI, dan kemudian nanti akan melakukan update yang terbaru. Jadi walaupun APK juga pasti mendapatkan update juga. Dan yang paling penting adalah ternyata tablet ini memiliki semua fitur premium, pokoknya ya, fitur premium yang terdapat pada tablet-tablet kelas atas seperti iPad Pro, Samsung Tab S7, atau tablet-tablet seperti seperti milik Microsoft Surface ya. Tapi kalau Surface kan memang Windows ya. Contohnya ya, untuk merekam layar penangkap yang tadi kita bahas, walaupun tadinya sempat meragukan Harmony OS saya ya, sistem operasi Harmony ini, ternyata setelah saya gunakan enak gitu ya, enak sekali. Setara lah pokoknya dengan Android OS, dengan iOS atau iPad OS. Pokoknya tinggal nunggu improvementnya lengkap nanti ke depannya, semakin lengkap. Kompetitor yang tadi yaitu Android dan iOS ya, pokoknya nanti Harmony OS akan menjadi ya salah satu operating system mobile yang hebat ya. Mungkin operating ini digunakan juga untuk TV, digunakan juga untuk jam tangan ya, ternyata memang sudah digunakan untuk jam tangan sekarang. Oke, semoga bermanfaat dan selamat malam. Terima kasih sudah menonton.